Oke, balik lagi bersama kami di obrolan kamar, Obrolan kemana-mana. tapi tidak kemana-mana. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu ya. Asik. Asik. Makasih lo Bang, udah datang Bang. Makasih lo jauh-jauh, Ya, malam-malam. ya begitulah ya. Udah keringatan lagi kan. Maklum lah ya. Belum apa-apa nih. Batam panas guys. Ditambah kamar gak ada AC kan. Iya lagi. Udah kayak Antartika sih. Oke, jadi kebetulan kita mau ngebahas masalah apa ini ya? Ada Masalah kita sampai ada tamu kayak gini ya. Apa tuh yang mau kita bahas tuh? Apa tuh? Ya. Mau dipilih malah apa? Masalah apa nih? Masalah ini gak sih? Kalian setuju gak Gibran jadi wapres? Menurut saya sih Udah jauh sebenarnya. Fufu Bafa banget sih. Enggak, aku masih bingung kenapa Fufu Fafa. Aku sampai sekarang belum tahu kayak dari mana orang itu ngejebutnya kayak Fufu Fafa. Jadi gitu. Fufu Fafa itu adalah Apa tuh? setelah yang satu ini. Nggak lah, Fufu Fafa itu akun dia dulu. Kayaknya akun dia. Aku Twitter ya? Akun Twitter. Iya kan? Isinya ngehujat-hujat orang. Dan yang paling dihujat itu Bapak Praps. Oh, Bapak ya Praps. pemimpinnya sendiri ya? Ya, benar sekali. pasangannya sendiri ya. Benar sekali. Anjir, Ranger. Jadi kalian setuju gak ini jadi wapres? Tapi dia bagus kok kerjanya. Kayak beberapa orang di sosial media kan udah bilang akhirnya merasakan punya wapres gitu. Oh iya. Sama ini sama Nupero itu ya? Iya, biasanya kayak apa ya, AFK gitu kan. Iya. Wapres yang kemarin kayak bayangan doang ya. Iya, dia cuma bisa amin-amin aja gitu. Astaga, karena namanya Amin. Bener. Cuma bisa ngamin. Ya, semoga Indonesia lebih baik ya. Amin. Amin. Karena kan wakil presiden yang sekarang kan kayak usianya masih muda. Nah, Jadi kayak menurut orang lain tuh kayak ada pandangan dari sisi Anak muda. Kebanyakan yang zaman-zaman dulu kan yang tua-tua semua. ya sih. Ya mungkin dari itu bisa kayak nampak kinerja yang bagian mudanya. Untuk generasi mudanya gitu. Walaupun dia gak muda-muda kali sih. Sama? Gibran, dia kan 30-an juga. Ya hitungannya masih termasuk muda lah. Iya. Ya nggak sih? Ya, boleh lah. Boleh. Boleh lah. Oke. Jadi tamu kita ini kita akan membahas masalah hubungan ya. Udah lama kita nggak mau ngebahas hubungan dari yang kemarin-kemarin, season kemarin. Kalau yang kemarin kan ada sedikit galau-galaunya. Hubungannya. Hubungannya. Hubungan orangnya singkat. Hubungan keluarga. Ah? Hubungan orang tua. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Hubungan sama pasangan. Oke, jadi ini namanya Aldo guys. Mungkin di beberapa episode sebelumnya kami sering mention nama Aldo. Anjir. Gue diomongin dari depan. Depan layar. Nah itu. Jadi pembahasan pertamanya apa nih? Pembahasan pertama adalah setuju nggak Gibran jadi Menurut saya sih. Callback. Callback. Jadi kan Aldo kan first time ya berpasangan memulai kisah percintaan bersama dengan pasangannya saat ini. Iya. Sebenarnya bukan pertama kali berpasangan. Yang officially pacaran Yang dong? officially Ya, pacaran. kan? Pacar Iya. pertama. Pacar pertama. Pacar pertama ya benar sekali. Tapi emangnya sebelumnya emang udah pernah deketin itu ya? Deketin cewek. Ya, tapi nggak officially pacaran itu. Iya benar sekali. Oh, Seperti gensi zaman sekarang ya. HTS. Ini si kawan ya. Iya benar sekali. Si kawan sering banget HTS tuh. Benar. Tapi cuma pernah sekali sih. ATS. Jadi HTS habis itu lu pacaran sama si ya sekarang. Yes, that's right. Amazing. Gimana tuh? Pacaran pertama kali lu rasanya tuh? Rasanya. Setelah yang satu ini. Dari tadi. Menurutku sih satu kata aja. Apa Satu tuh? kata, satu kalimat lah ya. Apa tuh? Apa tuh? Kalau
nggak sanggup gak usah. Untuk yang belum pernah berpacaran ya. Untuk yang belum berpacaran kalau disarankan gak usah dulu kalau kalian merasa masih tidak ready. Dan kalau kalian cuma cari pacar karena kalian butuh seseorang, butuh sosok, ya butuh teman lah ya. butuh teman, buang tuh jauh-jauh guys. Betul. Karena yang dialami itu adalah clash. Pengalaman pribadi ya. Benar. Itu kayak ya berantem terus gitu. Itu awal-awal pasti kan. Awal-awal. Walaupun awal-awal itu kayak berapi-api juga ya. Cuman berapi-api itu kan juga bukan berapi-api yang cuman sekedar senang aja. Berapi-api juga berapi-api marahnya juga. Oh iya. Dan kesalnya gitu loh. Kayak apalagi pertama kali ya. Jadi gue masih gak tahu harus ngapain. Tapi ya. Pertama kali lu nonton NCT kan. Lu pasti kayak berbunga-bunga gitu kan. Iya. Berbunga-bunga. Pasti kayak baik-baik. Benar. Nah timbulnya clash itu. Clash itu karena miskomunikasi ya. Karena sebenarnya clashnya itu karena kayak kalau dari aku sendiri aku merasa kayak kayaknya dia lebih enak sama orang lain deh. Kayak dia lebih senang sama orang lain gitu. Jadinya kayak sama temennya gitu. sama teman gitu. Kayak, aku merasa diriku tidak layak gitu. Tau gak sih? Aku yang sama yang sebelumnya ya. Kebalik tau. Kebalik. Jadi dia yang rasa yang Ayo rasain. Gitu. Jadi sebenarnya kami tuh enggak. Nah disitu juga bikin kami ini tau. Berantem juga sih. Karena dari situnya. Karena emang gimana ya. Sama sih kan aku sama-sama baru pacaran kemarin. Terus kayak gitu. Ya aku masih asik sama temen. Terus si pasangan pada saat itu merasa kayak oh iya Ayah lebih senang sama teman-teman dia ya dibanding sama aku. Tapi aku ngerasain hal itu berarti ya. Iya, karena gue kan gak punya teman dulu. Tapi aku memang ya gak sebanyak itu temannya dulu. Tapi ada lah. Ada aja, paling ya si kawan gitu. Iya. Karena dulu aku gak seaktif itu deh. Aku gak terlalu aktif. Jadi kayak aku juga. Kalau sekarang udah hiperaktif bro. Iyalah. Diem. Udah ini pemimpin kan. Sakau gitu apa? Enggak. Iya. Tapi itu sih emang sih kayak waktu kita masih ingin main sama teman-teman ya. Terus pasangan itu nggak bisa ngerti itu jadi malah apa ya miskom lah ya. Miskom. Misalnya ini kayak cemburu, posesif. Benar. Kayak merasa pasangan ini jadi merasa kayak oh dia Ayah lebih senang main sama teman-temannya mau sama aku. Ya kayak kapan sih meluangkan waktu untuk pasangannya gitu. Even aku pernah tuh kayak sama pasangan yang kemarin kan. Kayak aku cuma ingin duduk bareng doang sama temanku di satu ini marah. Nah ya. Kayak wah. Nah ngerti. Benar. Padahal kita kita jauh di atas itu loh. Kalau kita pacaran. Tapi kenapa aku malah istilahnya ya Cemburu. Ya. Padahal kayak tahu lah dia teman aku gitu. Gitu sih. Jadi itu ya. Kayak kita bisa lah kita mengatur apa batasan kita gitu kan. Iya betul. Terus sama lagi loh. Ada ngerasain kayak rusuk gak sih? Kalau ini ala mendadak ya. Anak kan kalau kemana-mana gak pernah ngabarin dah. Maksudnya ya even sama orang tua yaudah pergi aja gitu loh. Oh iya. Terus aku harus membiasakan diri untuk aku pergi dulu ya segala macam. Aku merasa kayak aneh ya. Merasa bukan aku. Tapi kan kayak pasang itu wajib tau gak? Kayak diwajibkan tahu gitu loh. Kita harus ngabarin aku mau kesini ya. Kan kalau gak dikabarin kamu di situ kayak kok tiba-tiba ada di situ. Itu apa? Benar. Shock dari aku ya. Culture shock. Iya. Kalau aku sebenarnya aku tuh tipe yang ngechat memang. Aku tuh tipe yang sangat ngechat. Jadi culture shock pertama aku kan dulu PDKT, pas dekat lah ya. Itu kami kan aktif chat banget. Ya mungkin seperti kalian yang di masa-masa love bombing ya guys. Ya awal-awal kan pasti akan lebih sering chat kan, diladeni sampai pagi. Betul banget. Normal. Tapi pas udah menjadi pacar,
dianya kan sebenarnya bukan orang yang aktif memegang HP atau aktif membalas chat. Iya lagi. Jadi sebenarnya dia itu sekeluarga ya guys. Iya lagi tuh. Gak membalas chat itu susah balas chat. Sumpah ya. Ngechat tuh kayak. Iya, gak apa-apa. Beda culture. Beda culture. Cuman ya waktu itu aku sangat tidak terbiasa. Bukan tidak terbiasa sih. Aku kayak, wih bisa gak sih balas gitu. Oh iya. Kayak gue kan nunggu gitu. Aku kan nunggu gitu. Kayak menunggu-nunggu. Aku kan nunggu. Karena sebenarnya mungkin kayak gini juga. Karena kita itu akan berekspektasi bahwa apa yang kita alami itu bakal sama pas kita lagi PDKT gitu. Iya betul. Karena kan PDKT kita di treatnya seperti ini. Kita pasti mengharapkan itu terus terjadi. Karena kita ya ternyata gak begitu. Dan it's not, ya gak salah. Karena kan memang PDKT itu butuh perjuangan untuk mendapatkan hati. Ya betul. Jadi pasti effortnya lebih. Iya. Jadi pasti ada hal-hal yang biasanya effortnya itu di awal. Iya effortnya. Kalau udah dapat kayak effortnya berkurang. Berarti yang gini ya, saya simpulin kalau gitu berarti cintanya dari 100 ke 0 dong. Iya itu biasanya kayak anggapan. Ya waktu PDKT, 100% banget nih pas udah dapetin ya udah. I see. Ya kan? Mungkin juga bukan 100 ke 0 tapi dia pas PDKT itu jadi 200%. Oh iya. Kan? 250. Iya 250, 1999. Mati lah. Terus pas pacaran baru dia jadi 100. Enggak 0 sih, cuman ya dia senyaman dia itu akan timbul pas memang udah pacaran. Betul. Ya. Tidak apa-apa. Walaupun saya sangat gondok ya beberapa kali. Aku bilang sih. Karena dulu itu dia juga kayak gini loh. Aku kan nyari terus. Nyari apa nih? Nyari dia? Iya kayak misalnya ini udah nyampe kantor belum apa segala macam apa. Gak balas chat aku juga nanya gitu kan. Kayak ada rasa khawatir lah. Ya rasa khawatir dan juga ya aku juga pengen dibalas aja gitu. Iya. Terus ketika aku tidak melakukan hal yang sama itu jadi protes. Ya si doi. Tapi ya itu awal-awal sih. Itu awal-awal banget gitu. Dan itu memang beberapa kali memang berantemnya gara-gara itu sih. Kayak kok susah kali gitu. Susah kali. Ya itu awal-awal. Ya ada aja api kalau awal-awal tuh. Semua jadi masalah. Semua jadi masalah. Biasanya itu berapa bulan tuh? 3 bulan pertama? Ya manis-manisnya gitu loh. Manis-manisnya? Iya. Manis-manisnya 3 bulan. Iya 3 bulan pertama tuh kayak sumpah gak ada berantem gitu. Gak ada berantem. Kayak bener-bener sweet banget gitu kan. Adem-adem. Abis dari itu gak balas chatanya, kamu kemana sih? Benar. Tuh kalau kalian belum siap kayak gitu, gak usah mending. Sumpah. Betul. Karena waktu kita, waktu kita berantem ya, kita pasti punya point of view kita sendiri kan. Iya. Kalau aku sendiri aku yang kadang-kadang susah gitu loh. Susah untuk, gimana caranya dia tuh ngerti kitanya. Iya. Maksudnya cara aku ngungkapinnya tuh biar dia tuh paham. Kadang-kadang itu yang waktu kita ada kasih tau nih. Kadang-kadang mereka tuh kayak kurang bisa ngerti. Terus jadi kayak menimbulkan satu masalah lagi. Iya kan? Dari gaya bicara juga sebenarnya itu sudah sangat berpengaruh. Dan sebenarnya wajar. Memang wajar hal ini terjadi karena memang kita tahu 2 orang disatukan tuh susah. 2 pemikiran yang berbeda disatukan susah. Tapi itu juga yang menandakan bahwa kalian semakin dekat. Karena aku mendengar kata-kata ya. Apa tuh? Kalau gelas, dia itu 2 gelas itu berbunyi. Itu karena mereka dekat. Kalau mereka jauh gak akan timbul bunyi. Sama seperti ini. Makin dekat, akan kemungkinan terjadinya clash itu akan semakin gede. Kalau dia jauh mau kayak mana clash. Dan ini gak menandakan bahwa mereka gak sedekat itu untuk menimbulkan suatu perpecahan. Paham. Berarti kalau ibaratnya gelas, clash sampai gelasnya pecah gitu. Ya tidak juga dong. Ya ini kondisikan juga lah. Ya di clash sampai dia jadi vas bunga. Wah, sulap. Iya, bisa jadi. Nah, ini sih yang kadang-kadang kayak kalau belum siap pacaran berantem segala macem. Gini lah. Kalau kalian belum bisa belum bisa ungkapkan perasaan kalian ke
misalkan kalian marah nih, kalian nggak tahu caranya gimana untuk marah, mending kalian nggak usah nih memulai hubungan kan. Karena itu bakal jadi susah di pasangan kalian juga. Bener. Kan? Ngerti. Makanya kenapa kita juga sering dikasih tahu lah ya di komunitas kita kalau kita itu kita harus penuh dulu. Diri kita itu harus penuh dulu. Betul. Baru cari pasangan habis itu ketika kita udah memang sepenuhnya penuh. Ya. Karena kalau kita gak penuh ya sama seperti tadi kita juga masih ada masalah masing-masing gitu. Iya. Ketika kita ada masalah dan kita juga belum beres di diri kita sendiri, kita mau bawa orang lain ke kehidupan kita, itu namanya ngajak ribut gitu loh. Dan ini jadinya cenderung untuk diisi, ya kan? Iya. Waktu dia nggak bisa ngisi kita malah Ya kita malah marah. ya. Kita berekspektasi kan. Ya. Harusnya pasangan tuh gini. Tapi nggak dapat. Padahal harusnya enggak kan? Padahal harusnya enggak. Iya. Karena balik lagi, karena belum penuh kan. Benar, karena belum penuh. Jadi buat kalian ya penuh dulu lah ya. Jangan jangan berekspektasi buat orang tuh menuhin Ekspektasi. kosongan kalian Iya. loh. Ya. Kalian harus menuhin diri kalian sendiri. Dan juga kalian juga harus selesai dengan masa lalu. Selesai dengan masa lalu itu benar sekali. Betul. Karena nggak mungkin juga kan kalau kita mau mulai suatu hubungan kita masih tersangkut masa lalu. Jadi kayak kebiasaan di masa lalu kita bawa lagi di hubungan baru. Jadinya malah ngebandingin ya sih. Iya. Ngebandingin. Kamu kok beda gini sama mantan aku kayak gini sebelumnya. Gini ya, ini menarik nih. Kan pacar pertamanya, kan Cynthia kan pacar pertamamu nih. Iya. Sedangkan dari Cynthia kan bukan yang pertama kan. Iya benar sekali. Pernah gak sih dibandingin gitu? Kamu gak kayak gini sih? Pernah gak kalian berantem karena masalah itu? Mungkin karena gue yang paling terbaik ya. Enggak. Dibandingkan tapi mungkin sebelumnya toksik merekanya, punya dianya. Mantannya. Itu gak terlalu baik. Jadi juga pengalaman dia yang sebelumnya juga buruk gitu loh. Jadi sebenarnya dari situ juga aku juga ada beban untuk menjadi pasangan terbaik. Iya lagi. Dia. Iya. Karena aku kan tahu ya dia dulu kayak mana. Dia sama pasangan dia seperti apa. Masa aku mengulangi hal yang sama. Iya, masa aku mau toksik juga. Pasti kan dirimu juga kayak mau ngebangun hubungan yang dengan caramu gitu. Yes. Yang terbaik. Kasih yang terbaik. Jadi cenderung kayak bukan ngebandingin malah jatuhnya aku bersyukur aku gak kayak dia gitu lah ya. Dulu pasangan aku toksik banget, terus aku dapetin kamu. Dan itu juga sebenarnya yang kusyukuri dari Cynthia. Karena dia juga sangat terus terang ketika dia memang berterima kasih. Jadi aku juga tahu bahwa dia mengapresiasiku sangat mengapresiasi. Bahkan lebih apresiasinya. Bahkan lebih apresiasi. Aku pengen ngomong cuma udah nggak salah ya. Dan apa ya? Itu juga aku mau ngomong apa tadi? Ya gitulah ya. Jadi menurutmu menurutmu gini gak di sini? Kan pacar pertama, ini pacar pertamamu kan? Yes. Udah kepikiran belum sih? Aku mau sih ya sama dia sampai nikah gitu. Ya. Pasti dong. Iya. Karena itu juga yang menjadi kesepakatan pas kami kan ada mentor ya. Bukan mentor sih, orang yang ngawas kami. Iya. Orang yang membimbing lah. Ya membimbing. Dan memang syarat itu harus ada goals. Harus ada goalsnya ke depannya. Mau kapan nikah gitu loh. Setidaknya ada goals. Tujuan pacaran nih pada akhirnya pasti akan menikah. Betul. Itu pasti. Kalau gak ada tujuan itu gak usah. Betul. Dan aku juga mau untuk menikah dengan dia ya. Jadi makanya saya bisa melewati semua ini. Oke. Apa yang bikin kau tuh yakin Cynthia? Kenapa kau mau nikah? One day kau mau nikah sama Cynthia? Apa yang bikin kau tuh mau? Karena simpelnya gini sih. Yang impression yang ku dapat dari dia ya, itu kayak
aku gak mendapat adanya kayak embel-embel pas dia deketin aku. Bukan deketin sih. Jadi waktu itu ibaratnya kan aku lagi di masa yang tidak baik ya. I'm in a dark place. Ini ada tuh dulu narkoba ya. Nggak nyampe. Bong. Pokoknya dulu aku lagi sedih-sedihnya lah. Lagi terpuruk lah. Lagi terpuruk. Lagi down lah. Mental. Segi mental. Mental illness. Iya. aduh. Ya semacam itu. Tapi kayak. Karena aku juga. Mungkin. Di sebagian orang aku nampak intimidating ya. Yep. Kayak unapproachable. Dan pendiam juga. Introvert. Ya introvert gitu loh. Jadi waktu itu juga gak ada yang reach out banget gitu. Tapi dia betulan check up aku terus. Dan memang nge-follow up gimana kondisiku. Tapi aku tahu itu gak ada maksud karena dia melakukan itu ke semua orang. Dia melakukan itu ke semua orang. Dan kita semua yang menjadi temannya kan sudah merasakan. Betul. Bahwa dia sangat ibu Cynthia. Dia sangat bunda sekali ya. Dewasa. Iya sangat dewasa dan caring. Makanya karena aku tahu orang ini gak ada maksud dan dia adalah orang yang baik. Dia itu manusia yang baik. Banget. Jadi aku juga kalau aku sama dia ya kayaknya oke deh. Jadi sesimpel itu sih aku mau sama dia. Karena memang jarang ada orang kayak dia sebenarnya. Iya. Jarang banget ada yang seperhatian dia. Se-effort itu mengurus Dia orang. emang anaknya effort banget. Effort banget. Sumpah. Dia semua love language sama dia ya. Betul. Iya lagi. Nggak ini ya, nggak cuma ke pasangan, teman-teman dekatnya juga. Dan itu yang justru karena itulah dia bisa baik sama orang. Itu yang membuat aku mau sama dia justru. Bukan buat aku iri, tapi karena this girl man. Tapi ada merasa ini gak sih? Yang bilang tadi kan, karena dia baik sama orang. Ada rasa cemburu gitu ya? Enggak. Ada yang merasa kayak nggak spesial gak sih? Karena dia baik sama orang, bahkan kau. Kalau itu sih aku gak merasa. Cuman aku lebih ke dia Memperlakukan orang sama. bukan. Justru aku gak mempermasalahkan itu kayak aku bilang tadi kan. Cuman aku jadinya kayak insecure. Dia sangat baik ke orang. Aku kayak gak layak coy. Untuk. Dan aku juga orangnya boring banget guys. Aku dalam hubungan itu orangnya sangat boring. Gue itu bukan orang yang romantis. Betul. Kamu mengharapkan aku bawa gitar ke rumahmu untuk main musik atau bawa bunga ke rumahmu? Tidak akan. Betul. Karena aku gak dilahirkan di keluarga yang seperti itu. Jadi aku juga gak tahu cara mengoutputnya seperti apa. Refleks lah ya. Jadi kayak aku juga bingung harus ngapain. Apalagi nih pengalaman pertama pacaran. Nah. Jadi kayak aku juga gak tahu. Makanya effortnya aku untuk memberi surprise itu handmade. Semua handmade. Itu kayak udah paling the best lah yang bisa kita kasih. Karena menurutku juga aku se-autentik ini. Karena kadang materi itu bukan segalanya. Dan kadang jadinya murah karena bisa dibeli. Iya. Betul. Kadang karena barang yang bisa dibeli itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Karena kalau kita bikin sendiri kan ya emang hasil kita. Hasil jerih payah. Iya sih. Hasil. Tapi aku gak peduli kalau dia gak suka atau enggak. Yang penting udah lakuin lah. Aku udah kasih. Mau respon dia senang atau gak senang ya itu urusan dia lah ya. Walaupun agak sedih ya kalau tidak diterima. Iya. Pasti sih. Cuman ini beda-beda orang. Iya betul. Beda-beda orang. Jadi gak apa-apa. Tapi ya sih yang Om bilang itu. Cara pertama kadang-kadang kita sebagai laki-laki bingung kan. Bingung coy. Bingung sama kadang-kadang meresponi hal-hal yang simpel ini gak sih? Lo pernah bingung gak sih? Membandingkan lebih cewek siapa? Oh ya. Iya kan? Lu kayak pertanyaan aneh gak sih? Pertanyaan menjebak. Dan pada akhirnya dia memilih apa yang tidak kita pilih. Betul, iya lagi. Betul. Sering terjadi. Kayak dia mau memvalidasi bahwa penilaian kita itu jelek. Enggak. Ini kalau bicara pengalaman pacaran pertama,
dan nggak tahu ngapain. Ini bukan pas aku pacaran sama Cynthia sih. Pas sebelumnya, pas lagi PDKT. HTS. Oh HTS. Sama yang pas aku masih Ya SMA. orang-orang dulu lah. Wah, itu aku pernah ngantarin si kawan ini kan ke rumah. Si mbak ini ke rumah. Si mbak ini ke rumah. Hmm. Aku ya anterin aja. Jadi pas udah drop aku langsung pergi. Nggak ada. Nggak aku tungguin. Nggak, maksud gue kayak nggak ada bye-bye gitu. Bye-bye iya. Cuman kayak aku, dia kan ada pagar. Dia Terus langsung harus cabut. masuk. Biasanya Aku kan langsung nunggu. cabut kan kita nungguin Biasanya kan. nungguin masuk. iya, Apalagi ngerti, waktu itu pulangnya malam. Jadi kayak iya. wow. Besoknya tuh langsung kayak dia lapor. Mamanya bilang, kok si Aldo gak tungguin? Aku pas aku cerita ke mama aku juga kamu ini. Aku juga gak tahu. Iya kan. Aku mau ngapain juga gak tahu. Kayak rules-rulesnya tuh kayak itu gak tahu. Iya, ya. gimana? Emang ada gentleman 101? Tak ada bro. Gak ada. Gak tahu kalian tuh gimana. Coba kau desur. Apa? Kau pas PDKT sama orang. Kau tahu kayak budaya-budaya dan culture. Kau tuh harus ngapain, kau tahu dari mana? Iya. Atau cuman insting aja gitu? Oh kalau aku ya. Kalau aku gini. Kayak aku lihat dari apa yang lewat aja sih. Maksudnya? Apa yang lewat? Kayak Masa dari dia? Instagram, TikTok gitu kayak orang ini ngelakuin ini. Weh, Tapi zaman dulu mana ada itu kan? Iya, coy. cuman kan kayak aku lihat dari sisi orang lain ya. Cuma aku ngelakuin dengan apa yang aku lakuin gitu, dengan versi aku. Oh. Karena kau juga udah mengkonsumsinya dulu oleh orang. Iya. Iya. Masalahnya saya tidak Nah itu. terima apa-apa. Iya, Aku, itulah. Tapi kalau kayak gitu ada nggak kayak searching gimana cara orang berpacaran? karena waktu itu kan juga aku gak ada niatan pacaran sebenarnya. Aneh-aneh Pak. Mungkin ada, memang pasti ada orang kayak topik apa yang harus disampaikan. Tapi itu gak waktu sama hidupnya? Ngalir lah ya. Iya, karena memang awalnya tuh gak ada intensi PDKT. Nothing tulusannya lah ya. Iya, karena kayak kami juga nyaman karena aku juga karena temen gitu loh. Tapi nyatanya sampai pagi gitu kan. Kembali lagi, saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Aku merasa hal itu hal yang Normal, wajar. normal karena kami juga chatnya bukan karena apa ya, karena juga masing-masing ada masalah. Jadi kayak aku Menceritakan, saling bercerita. Saling membantu. Karena siapapun kuladeni sebenarnya di saat itu, tapi gak ada aja. Anak sumpah kenalnya anaknya pendiam kali yuk. Gak ada someone to sorry talk ya. Apa? Ya Gak ada gak ada someone someone to to talk. Makanya karena ada Cynthia, ya udah. Iya. Aku juga butuh yang orang untuk bercerita. Iya. Butuh someone to Walaupun talk. susah ya, dia juga protes tuh. Boleh. Protes. Karena aku susah kali digali. Karena Karena aku juga susah bercerita, karena aku juga gak tahu cara bercerita itu seperti apa. sebenarnya bukan susah digali ya sih. Susah ini sebenarnya pengen ngomong. Gimana caranya? Iya. Gak tahu. Iya, Gak tahu. Mau ngomong dari mana juga gak tahu kan. Iya. Sama. Mau tunggu dari mana gitu loh. Betul. Kecuali kalau digali pasti kami jawab. Kalau kayak Kalau kita ditanya, iya, kalau ditanya ya tahu. Sama juga kayak aku. Iya. Kayak, Kalau nggak ditanya ya kayak kita gimana? merasa fine-fine aja. Kayak Walaupun ada yang salah mungkin ya. mau cerita nggak hari ini? Kita ditanya gitu ya. Kita mungkin ada mau ceritain. Kalau kita nggak ditanya, Justru kalau ditanya kayak itu juga aku gak tahu mau jawab apa. Ada cerita apa hari ini? Kayaknya gak ada deh. iya kadang juga Iya mikir kan? gitu. Kadang gak ada deh. Gitu. Jadi susahnya di situ juga. Iya sih. Karena Anak emang kita gak terbiasa buat ini gak sih? terbiasa. Gak terbiasa buat ngomongin hal-hal. Anak itu juga di keluarga iya. juga gak pernah ditanyain ya. Benar. Nah, Bener. Ini temen-temennya sama yuk. Iya. Jangan kita Abang adik. abang adik. Anjir, aneh buat Cina yuk. Mana tahu. Aduh, cuak. cuak sih. Nah, itu kan tadi kayak culture shocknya nih. Dari clash yang terjadi, gimana caramu menghadapi clash-clashnya itu kayak, ini kan pacar pertama nih, sering terjadi permasalahan. Gimana caramu merespon atau gimana menyelesaikan masalah tersebut? Misal lagi berantem nih, mana caranya untuk menyelesaikan masalah dengan ngobrol atau Iya. nyumpain dia secara langsung kan? Menjumpai sih tidak. Karena aku juga bukan orang seperti itu. Walaupun mungkin harus ya.
Tapi ada sekali kan. Iya. For another story, for another time. Tapi aku tuh orang awalnya mungkin memang aku masih dia api, aku masih lawan dengan api. Cuman aku merasa itu gak baik. Jadi aku lebih ke apa ya? Ya udah dia. Karena aku juga tahu pasti ada pemicunya, pasti ada satu pihak yang salah. Sebab akibat lah ya. Iya ada sebab akibat, gak mungkin dia nyari ribut karena aku kasih kue kan, gak mungkin. Tapi begitu Cynthia, suka nyari ribut kan? Iya. Kadang lah ya. Kadang. Kayak dia citato hidupnya. Apa It's tuh? never flat. Lanjut. Cuman ya gitu pas karena aku tahu memang ya aku juga salah gitu. Jadi aku mendengarkan aja. Aku menerima aja. Jujur aku tuh orang yang terima aja semua. Walaupun kadang bisa meledak juga ya. Cuman itu udah sampai gak tahan banget gitu. Cuman selagi aku masih kuat, aku pasti mencoba untuk menerima. Tapi itu sambil belajar sih. Karena kita dalam komunitas juga dikasih tahu ya soal hal-hal seperti ini, teknik-tekniknya juga. Dan ego sih, aku berusaha untuk menahan egoku banget. Menahan. Karena kita pasti gak mau disalahin dong. Iya. Tapi aku tahu kalau aku juga keras kepala gak akan selesai ini masalah. Dan aku kan orangnya yang mau menyelesaikan masalah itu secepat mungkin ya. Betul. Jadi pasti aku pengen konfront langsung kayak ini masalah apa dan segala macam. Tapi dia bukan orang yang seperti itu. Itu orang yang mau diamin dulu. Kayak nenangin diri dulu lah ya kan. Daripada kayak lagi clash banget emosinya meluap-luap. Bener. Aku tuh orang yang mau cepat selesai. Jadi kayak mau semarah apapun aku outputnya berusaha untuk tidak menunjukkan bahwa aku marah ya. Dan menyelesaikannya. Dan ya say sorry. Sorry is a senjata yang baik. Tapi kalau maaf terus kadang bosan juga maaf. Ya maafnya juga bukan kayak maaf. Oke, maaf gitu. Enggak kayak maaf tapi dengan penjelasan kayak refleksi gitu. Refleksinya gitu. Maaf ya mungkin kalau yang untuk masalah ini aku salah. Tapi jujur ya, waktu kayak gitu tuh sebenarnya susah tau. Jujur aku pribadi aku susah banget kayak gitu. Susah. Karena nggak terbiasa ya. Terus waktu aku mulai hubungan sama yang kemarin, aku tahu aku salah. Di saat aku ingin menjelaskan, aku tuh ada pikiran kayak, oh nggak salah ya. Yep. Kayak sama-sama salah. Iya, oh iya, tapi gimana ya? Mungkin karena kita laki-laki, mungkin kita yang harus memulai duluan. Kita yang mengalah. Aku dimulai sama kayak Cynthia sebenarnya. Aku nggak bisa ngomong Langsung waktu ada masalahnya. Aku pasti bakal tenangin dulu. Karena jujur aku orangnya emosional banget kan. Aku takut waktu aku ngomong dengan emosi gitu loh. Dengan kesadaran aku ingin minta maaf. Itu sih, jadi kayak kalau waktu udah tenang segala macem, buat ngomongin itu tuh kayak wah berat gitu loh. Ego ya. Kayak berat banget tuh. Cuman kalau aku sendiri bisa melakukannya karena aku sadar ini resiko yang harus kutanggung. Ketika aku memutuskan untuk mau menjalin hubungan gitu loh. Makanya aku ya mau aja. Walaupun susah gitu. Ereking siapa ini malam-malam? Oh ya, rumahan ini kumuh. Waduh, gak kumuh lah. Kumah aja. Berarti itu kayak cara-caramu menyelesaikan masalahnya lah ya. Menerima, accepting. Mengalah juga. Ngontrol ego. Tapi kalian yang akan dan sedang berpacaran harus ada satu pihak yang harus menurunkan egonya.
Melibatkan orang ketiga. Dan melibatkan orang ketiga itu. Tapi Orang ketiganya bukan ini, jangan salah paham dulu. Orang ketiganya bukan bukan selingkuhan. iya. mentor ya. Iya. Mentor. Makanya penting lah. Makanya lu pacaran tuh jangan usip lah. Ya kan? Melibatkan Ya, teman. benar. Jadi kayak teman kita bisa punya POV. Yap. Benar sekali. Jadi kalau kita ada mungkin kita salah di hubungan kita, jadi mereka bisa kasih masukan. Benar. Karena orang kalau udah jatuh cinta goblok sih. Emang harus ada orang yang lihat Harus ada orang- secara ya. netral gitu kan. Dan udah kesepakatan ya. Biar dia juga mau mendengar. Ah, Karena kadang kalau memang ada orang ketiga yang pengen nge-guide mereka tapi gak dari awal, itu gak akan Iya. didengar sama sekali tuh. Iya lah, oh limatin kami pas ada masalah ya kan. Iya. Oh ini kami apa gitu. Nah, benar. nanti kalau udah putus nyari. Iya. Itu sih kadang-kadang kayak gitu loh. Orang-orang kayak pacaran, berduaan, eksklusif banget. Terus tiba ada masalah baru ya kan. Baru nyari. Janganlah. Karena kami juga sudah mengalaminya. Makanya kalian-kalian yang sedang Mau. dan atau mau. Ini oh ngomong sama Hemlao nih. Nah tuh. Libatkan. Kayak kami siap untuk memenjarakan kalian. Enggak lah. Pasti bakal dibantu. Paling jawabannya berteman aja dulu. Ada tau kali tuh jawabannya. Pertemanan. Itu jawaban siapa? Si bapak itu lah. Bener. Tapi ya iya, karena memang paling baik itu hubungan yang diawali dengan pertemanan. Betul. Karena itu di mana hubungan itu gak ada yang artificial. Jadi berjalan secara natural aja. Secara lah ya. natural. Kita gak mengada-ngada, gak kayak yang tadi, gak yang 200 jadi 100, Betul. kayak yang 100 jadi 0. Karena memang dari teman. Nah, itu PDKT. Proses PD kan? Proses Pendekatan. dengan kita temenan. Siap. Bener. Benar. Bener sekali. Boleh. Makanya Kalau PDKT orang-orang kan pendekatan. yes. Ini kan proses dengan kita temenan. Yes. Ini. Dan paling lebih bagus lagi, nggak lebih bagus, ini ada kayak cons-nya juga. Satu circle. Kalau satu circle Kalau lebih putus. tahu lagi. Oh. Nah, tapi konsnya itu kalau putus hancur tuh Iya. circle-nya. Ya makanya jangan pacaran dulu lah. Iya, Ya nggak usah kan? pacaran. Temen dekat aja tuh. Iya, langsung nikah ya. Nah, tapi gini loh. Ada perdebatan cowok dan cewek yang bisa jadi temen. Pasti salah satu ada yang baper loh. Pasti. Itu gimana? Nah. Tapi jujur ya, aku pernah melewati momen itu loh. Hah? Berteman dekat sama lawan jenis. Sesama jenis. Lawan jenis. Lawan jenis. Sesama jenis. Awalnya emang nyuruh mau berteman aja. Udah Iya. berjalan waktu. Ada rasa cuy. Karena kalian kan berdua terus kan. Enggak. Nggak ya? Enggak. Berdua terus bro. Maksudnya kayak mulai ada tarikan gitu loh. Waktu sama kan namanya teman ya. Ya. Mulai ada interest lah. Ngobrol. Kita ceritain masalah terus dia bisa ngebantu. Mulai terbuka. Iya. Wah. Boleh juga nih. Mulai ada acceptance. Ya. Denialnya agak-agak kurang. Ya sebenarnya Tapi gini, ini yang pertanyaannya kayak apakah semua orang bakal lewati proses itu? Kayak cowok dan cewek berteman nih, terus mereka harus lewati proses yang namanya salah satu mesti ada yang suka. Tapi di end mereka tahu mereka nggak akan jenjang yang lebih serius. Mereka lebih entah dari salah satunya nyaman jadi teman. Ya. Terus jadinya ya udah mereka malah jadi semakin jadi teman dekat lah. Yep. Gitu jadi sahabat gitu lah. Apa semua orang akan lewati proses itu menurutmu tuh? menurutku sih iya, karena kembali lagi tertarik sama suka itu 11-12 banget. Kita bisa sangat mengaitkan itu bersamaan gitu loh. Kayak Iya. kita tertarik, nyaman bahkan sama teman juga sebenarnya bisa nyaman. Kayak kita sama cowok kita cerita kan nyaman, tapi kita gak bisa suka karena memang cowok. Oh, kan. Kalau cewek ngarah ke sukanya bisa karena dia cewek. Dan memang wajar aja pasti akan suka karena memang mirip banget itu perasaan. I see. Makanya kalau gak mau mengelevate hubungan itu,
gak usah nyatakan gitu loh. Karena kadang apa yang kita rasakan juga belum tentu benar. Karena itu kayak bisa aja cuman kayak impulsif gitu aja. Sesaat doang ya. Sesaat doang. Makanya berteman aja. Sampai pada akhirnya kita udah fix banget. Kayaknya dia mau juga. serius. Ya kayaknya bukan mau serius sih. Kayak aku juga udah nyaman banget. Dan aku memang mau. Setelah udah melewati semuanya gitu loh. Kayak kalian udah berantem dan segala macam. Kan tetap mau untuk menjalin hubungan. Ya udah nyatakan di situ. Ini emang harus tahu tujuannya lah ya. Iya. Bukan sekedar suka. Suka. Nanti kalau kita terus kayak gitu ya, kebiasaan kayak itu ya. Kayak kita nyaman sedikit sama orang, kita suka. Nanti kita pas pacaran atau pas udah nikah lah. Itu bakal ngehantui kita kayak orang lain gitu, kita nyaman sama orang lain. Istri kita, pasangan kita gak memenuhi itu, misalnya lagi cekcok, kita pasti bakal nyari gitu loh. Dan itu jadi penyakit banget. Makanya kita harus melatih diri untuk membedakan suka, nyaman, tertarik, itu pisah lah semua itu. Harus dipisahin lah ya. Harus dipisahin. Makanya emang orang-orang yang mau berpasangan emang orang-orang yang udah dewasa ya. Yang bisa memilah perasaan mereka. Ini aku suka doang nih. Ini aku cuma tarik doang nih. Gitu kan. Dan tertarik itu wajar banget. Betul. Sangat wajar. Betul. Cuman kan keputusan kita setelah kita punya perasaan itu yang menentukan. Gitu. Prosesnya ke depannya mau gimana nih. Iya. Atau cuma sekedar tertarik doang. Atau mau dilanjut nih perasaannya. Ya kan. Benar sekali. Balik lagi ke kita berarti. Lanjut Son. Diem-diemannya. Ini sering terjadi. Apa tuh? Ya kita diam-diam. Iya tuh. Karena sumpah gak tau lagi mau ngomong apa. Itulah. Kayak, ya. Apa tuh? Gak tahu sih. Lu akan dipaksa dong. Begitulah ya. Kan kalau mau bahas soal ini lagi ya. Culture shock. Awal banget nih. Cuman aku kan bukan tipe yang penerima hadiah. Iya. Aku tuh sangat gak suka. Jujur ya, aku sangat gak suka menerima hadiah. Gak suka dengan rasa gak enak atau gimana nih? Gak enak. Dan aku gak suka aja. Gak enaknya lebih besar sih. Gak enaknya lebih besar. Gak suka aja, jujur gak suka. Karena apa ya, ada perasaan apa ya. Harus kembali ini loh. Iya mungkin ya. Ngeri. Karena aku jujur ya, hadiah yang sangat aku hargai dan sangat kusuka itu makan bareng aja. Wow. Sumpah itu makan waktu. Karena ya secara ini ya love language test saya Quality time. Sama lagi. Itu quality time. Jadi kayak sama. makanya waktu itu ya ulang tahun. Aku ulang tahun atau apa deh, habis gajian atau apa gitu. Aku selalu ajak dia makan ramen. Dulu kami tuh ya tiap bulan ada aja ramen. Ramen date. Ramen mogul ya? Waduh, bukan. Itu beda ya. Itu kalau ke rumah ya. Ini kalau mau ngebungkus ya. Bungkus ramen. Iya. Makannya di rumah. Astagfirullah. Unboxingnya di rumah. Aduh, unboxing ramen. Unboxing ramen. Mulut kalian ya. Aduh. Cuman dia gitu kayak. Cuak. Aku juga udah bilang ke dia sih. Harusnya. Ulang-ulangi lah ya. Semoga dia ingat. Tapi bisa jadi loh. Itulah sandwich dia ke pasangan. Iya. Apa kasih barang ya? Kasih barang. Secara gak langsung mungkin. Ini pandangan aku ya. Kayak dengan dia memberikan dirimu barang. Jadi kayak dia mengapresiasi. Ya, iya sih. Cuman barang ini sebenarnya tricky. Makanya kayak. Kalau mau kasih sesuatu yang memang bersifat materi ya. Mending gak usah deh. Mending nanya gitu. Ya mending nanya gitu. Iya bener. Kamu apa? Iya bener mending nanya. Aku lebih suka gitu sih. Kamu misalnya ulang tahun nih. Pasanganku nanya. Ulang tahun mau hadiah apa? Aku lebih suka gitu. Karena kita bisa cari tahu apa yang kita butuhin kan. Iya dan karena mungkin untuk orang yang gak suka dikasih hadiah.
kita juga jadi bisa mengapresiasi hadiah dia. Betul. Ngeri. Betul. Daripada kita dikasih, tapi kita juga gak suka. Aduh. Apa? Jadi kayak Gak kepake ya. Gak kepake. Walaupun ini ya kita harus menerima, Ini menghargai. itu sih kadang-kadang misalkan pasangan ngasih, terus Kita nggak suka. ya kita kan cara kita menunjukkan kita menghargai pemberian ya dipakai, tapi kita nggak suka. Jadi Benar-benar. jadi kan kayak berat hati kan Berat sebenarnya. hati, iya. Jadi menurut aku ya gitu sih, better aku nanya, Better nanya. kamu mau nikah siapa, ya kan? Sama lagi tuh. Karena kalau ini untuk orang yang, untuk kalian semua yang suka kasih hadiah ya. Kalau kalian kasih hadiah, tapi itu berdasarkan apa yang kalian pikirkan orang itu suka, itu jadinya egois banget, jujur. Itu egois banget. Berarti kalian tuh memaksakan selera orang ini berdasarkan apa yang kalian Pikirkan. tahu. Iya, apa yang kalian pikirkan. Dan belum tentu apa yang kalian pikirkan itu benar. Iya, ngerti. Jadinya egois banget ya, gitu. betul. Jadinya egois banget. Dan kayak itu untuk memenuhi ego kalian juga jadinya. Kayak untuk apa kasih hadiah gitu loh. Mending Nanya. Atau ya kasih sesuatu, kasih sesuatu yang memang kalian berdua itu bisa nikmati. Makanya waktu itu sangat Momen gak sih? momen. Sangat Momen tuh bagus. kayak satu hal yang sangat mahal gak sih? Mahal. Betul banget tuh, sumpah. Mahal dan bentuknya bisa jadi apa aja Betul. gitu. Nah kalau menurut aku sih lebih baik gak usah dikasih barang. Iya. Mending kita pergi kemana. Iya. Menikmati jalan-jalan gitu Bener. misalkan. Bener sekali. Nah. Makanya aku lebih suka makan bareng gitu loh. Kayak ulang tahun ngajak aku makan aja, Iya. sumpah. Jadi Atau kayak aku yang bayarin deh. ada memori lah gitu. Oke. Nah, berarti tadi kita kan mending gak usah beliin sesuatu lah gitu ya kan. Yap. Menghabiskan waktu bersama. Iya, mending itu lebih mahal ya. Iya. Karena waktu Gak bisa dibeli yang lebih mahal kan. dan gak bisa terulang lagi gitu. Ya, gak bisa terulang lagi. Benar sekali. Tapi menurut karena mungkin itu dari kita berdua yang rasanya untuk kita itu. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi juga. Ya, nggak gini. Karena mungkin kita sebagai cowok mending menikmati waktu. Kalau aku sih kayak gitu sih. Mending menikmati waktu Iya. Mending menikmati waktu. Bersama. Benar. Karena kalau menikmati duit, kita tak ada. Gak apa-apa. belum ada. Belum ada. Dan itu juga bisa habis kan. Iya. Terus kalau uangnya gak ada, Ah, gak ada dong kita berdua. Gak Benar. bisa nikmatin apa. gak ada uang pun sebenarnya bisa menikmati aja sih. Apa yang mau dinikmati ada uang? Waktu kan. Waktu kebersamaannya kan jadinya. Iya. Ya kan ya. Ya, begitulah. Lanjut. Nah, mungkin itu. Dari pengalamanmu sendiri kayak seberapa banyak waktu yang udah kalian nikmati? Udah 5 tahun kan kalian? Udah 5 tahun. Ya udah 5 tahun sih. Oh. Tahun ini 5 tahun. Tahun ini 5 tahun. Dari 2019 akhir. Ya aku ingat banget lagi ya. Ini lagi bener-bener lagi deket main-main itu kan. Iya. Ya kan? Gak nyangka udah sama Cynthia sumpah. Asli gak nyangka lu. Aku juga gak nyangka. Kita semua gak ada yang nyangka. Iya tiba-tiba. Ini nih. Aku agak penasaran dikit. Apa tuh? Apa nih? Gimana caramu menyatakan perasaannya ke dia gitu? Kau tembak dia? Gak ada kami tembak-tembakan. Karena memang pada dasarnya juga gak ada intensi kan. Aku juga gak ada intensi deketin dia. Karena dia yang mendekatkan diri. Dan aku, Dirimu menerima. ya aku menerima. Karena apa ya, dari awal juga aku digituin sama orang. Terus kebetulan ada dia kan. Terus dia, nyatain perasaan ya. Itu lebih ke ini sih. Waktu itu bukan nyatain perasaan karena mau sama dia. Tapi justru untuk lu jangan terlalu nih. Karena waktu itu kan dia baik banget kan. Oh ingin mempertanyakan lah ya. Validasinya tuh. Status kita apa? Iya. Enggak. Enggak. Aku kan gak ada kepikiran aku pacaran. Aku kan memang waktu itu. Nah, fun fact-nya kan aku waktu itu juga bilang aku pacaran 2 tahun lagi. Tiba-tiba. Nah, jadi
aku udah merasa kayaknya perlakuan dia itu bukan beda sih, kayak ini bisa menimbulkan suatu kebaperan yang terjadi di hati lelaki. Ngerti. Jadi aku bilang ke dia, mending kau jangan gini deh. Aku lupa deh kata-kataku gimana. Pokoknya aku bilang, pokoknya intinya kayak kau jangan kayak gini. Lah ya. Kau jangan kayak gini deh. Nanti aku baper gimana? Nah, terus apa responnya? Dia bilang, aku lupa. Pokoknya dia ada bilang, ya aku juga baper sih. Lihat dulu kan ternyata ya. Iya, emang sih. Oke. Nah, karena ini ya yang akan terjadi ketika memang kita menyatakan perasaan. Itu akan membuat perasaan kita juga bias. Kita mau dari sukanya cuma 30% itu bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu loh. Dan waktu itu karena aku juga tahu dia suka, aku juga waktu itu merasa aku nyaman sama dia. Jadi kayak apa jalan aja ya gitu loh. Nah, dari situ aku kan kasih tahu bapak kita ya. Bapak Edwin. Ya aku kasih tahu bapak Edwin. Dan memang saran dia tuh ya udah gak usah chat dulu gitu loh. Oh, memutus dulu ya. Dan aku mau waktu itu loh. Dan aku memang mau. Sabar, ngasih tahu ON waktu kalian udah sama-sama menyatakan. Iya. Oke. Karena udah baper karena aku bilang ke dia. Karena dia juga waktu itu kan memantau saya juga. Jadi aku kasih tahu dia menyarankan untuk jangan deh. Tahan dulu. Gak usah chat dulu apa segala macam. Karena waktu itu aku masih waras. Karena aku juga memang bersikeras untuk nggak pacaran dulu gitu. Ya ngerti. Terus kayak aku bilang itu kan ke Cynthia kan. Kayak udah mending kita gak usah chat dulu deh. Apa segala macam. Dianya gak bisa sebenarnya. Dianya mungkin butuh sosok juga. Mungkin butuh sosok kan. Mungkin butuh cowok. Butuh orang yang perhatiin dia juga. Kayak dan ketika dia memang nggak bisa dan dia sedih banget, aku juga gak tega gitu jadinya. Ya udahlah, jalanin aja gitu jadinya. Jadi kayak awalnya juga berdasarkan karena aku jadi membenarkan aja. Walaupun aku kan memang ya tertarik ada, cuman memang nggak mau pacaran. Cuman karena dia juga seperti itu, aku jadikan itu alasan ya udah. Bisa bilang bisa bilang kayak akhirnya validasi karena pertama emang udah ada rasa sama Cynthia. Yang kedua karena sebenarnya pengen nahan, tapi karena dia nggak bisa nahan jadinya kasihan gitu. Dan ya udahlah karena aku juga suka ya udahlah gitu loh. Waktu sebenarnya waktu nahan ya tunggu kayak ngasih waktu dulu lah sih tahan lah ya 2 tahun. Berkomitmen selama 2 tahun itu. Nyari momennya. Tapi ya Cynthia yang gak bisa. Iya. Cynthia gak bisa. Mungkin lagi lah ya. Cewek emang perlu kepastian ya. Butuh kepastian. Ya, kan? Kepastian yang mereka inginkan. Betul sih. Karena ini kan juga aku kepastian yang aku mau memutuskan. Iya betul. Iya betul sih. Karena kita sebagai pemberi kepastian. Iya. Cuman ya udahlah gue kayak jalani aja. Jadi kalian di saat itu kalian memutuskan untuk next step lah ya. Iya makanya kami waktu itu langsung ketemu sama Kat. Berdua. Berempat. Pas sama Angel. Iya sama Angel. Berempat. Dan sebelum itu kami bahas dulu kayak. Bahas berdua dulu ya. Bahas berdua kayak kan memang ada yang harus disiapkan ya pas ketemu mereka ya. Iya. Dan ketika aku bilang kayaknya kami jalan, aku lupa aku ngomongnya ke Koet gimana. Pokoknya aku bilang, udah kok kayaknya kita harus ketemu berempat. Ya itu dia suruh siapin apa dan segala macam. Di saat itu kalian ketemu, kalian emang udah resmi punya status pacaran atau kalian? Kami bisa sepakat bahwa status pacaran kami itu dimulai ketika kami sudah bertemu sama Koet. Berarti pulang dari ketemu Koet lah. Iya. Itu ya officialnya lah ya. Tapi
dari ONS-nya mereka kayak ya udahlah mau gimana lagi, atau mereka menyetujui gitu loh? Gak setuju. Karena kan memang aku masih kuliah waktu itu. Cynthia juga masih ada masa lalunya. Iya. Dia masih ada masalah dia. Dan Koet juga kan mentor dia kan saat itu kan. Ya. Dan di saat itu Koet memang menentang. Kayak ya mending gak usah dulu gitu. Oh masih kuliah dan hitnya masih belum beres. Ya. Iya, aku juga masih panjang perjalananku kan. Dan pada akhirnya yang kayak menyaudahkan itu Angel. Kayak ibaratnya ya udahlah mereka jalanin aja. Ya. Kalau misal pada akhirnya ya udah Ya Angel dibilang dari awal. ya gitu. Angel yang lebih santai lah ya. Bukan santai sih, tapi ya udahlah. Emang ditahan-tahan Iya, ya. kalau Kan? ditahan dia karena waktu itu dibilang kalau ditahan juga ya kemungkinan backstreetnya ada gitu. Malah mereka nggak aneh. Nggak akan cerita. Oh juga nggak aneh sama mereka kan? Nggak setuju kan? Iya sih. Benar. Gitu. Iya sih. Makanya melibatkan orang ketiga itu jangan ketika udah menyatakan perasaan. Oke, jadi dari awal kalian menunjukkan intensi itu udah langsung cerita. Kayak suka, kayaknya aku suka, kasih tahu. Nah ngomong-ngomong kalau suka nih ya. Apa tuh? Terus menurutmu loh. Kan kalian udah jalan udah lumayan lama ya. Kalian pernah bosan gak sih? Dengan entah mungkin rutinitasnya, dengan orangnya. Nah itu. 5 tahun coy. Kalian bersama-sama. Mungkin kayak bertanya-tanya, kalian sering ketemu menimbulkan rasa bosan gak gitu? Kalau ini pertanyaan ditanyakan Cynthia juga ke saya ya. Cynthia itu orangnya mungkin dia agak bosan. Mungkin dia agak akan bosan. Cuman aku merasa flat iya. Tapi aku gak merasa itu hal yang buruk. Wajar lah. Wajar. Karena kayak ya emang harus ngapain sih? Iya. Gak harus setiap hari ke time zone. Nggak kalian Ketemu gitu loh. Kayak ya udah kami juga ketemunya juga Sabtu Minggu Iya. gitu, pas gereja. Selain itu paling kadang-kadang aja ketemu kalau memang mau main gitu. Makan, Nonton gitu kan. Selain itu ya pasti fixnya udah hari Minggu, Sabtu aja gitu. Walaupun awal-awalnya mencari kesempatan untuk terus jalan gitu. Tapi pada akhirnya juga bosan kan. Kayak ngapain juga gitu loh. Nah itu, kayak tiap hari ketemu nih. Bingung kan nanti mau ngapain? Iya. Nah itu. Kayak, terus udah ketemu ngapain gitu. Iya. Jadi ya bosan. wajar lah ya. Wajar banget. Memang ya baik lagi. Gimana kita mengelola kebosanan itu. Iya. Untuk nggak mencari yang lain. Iya. Kadang-kadang gitu gak sih. Karena udah bosan. Ya Cari orang lain. itu. Itu jadi pelampiasan. Baik lagi. Karena dia gak dewasa. Ya gak sih? Yep. Kembali lagi karena dia bagi orang ini kebosanan itu adalah kehampaan. Kalau orang merasa itu hampa, dia pasti akan cari sesuatu untuk mengisi kehampaan itu. Nah, Aku menganggap itu bukan kehampaan. Ya hal yang bosan ya wajar lah ya. Wajar aja. Karena wajar. Jadi aku gak nyari. Jadi aku kayak ya udahlah. ya udahlah. Mau ngapain lagi? Iya. Iya sih. Yep. Dan gak semua orang bisa seperti ini kok. Iya. Ini kebetulan aku aja. Kebetulan. Aku mau bercanda cuma ada yang nonton gitu kan. Ya kan memang nanti bakal nonton semua. Yang ada yang tahu kan. Nggak tahu. Nggak salah. Atau Prabowo tiba-tiba nonton ya. Oh iya. Nggak mungkin. Halo Pak. Kita dipanggil. Jangan dong. Kerjaannya banyak ngurusin negara bro. Kami bisa kok masuk jadi Menkom DG. Apa tuh? Apa tuh? Kominfo baru. Oh iya. Menteri Komunikasi Komunikasi Digital. dan Digitalisasi. Oh anak Gibran itu ya yang buatnya. Prabowo. Ya. Mereka Aja sebelum melaksanakan tugas saya ada tes militer. Bukan tes. Ah. Kayak apa sih? LDKS. LDKS ya. Kalau kita sekolah kan LDKS. LDKS. Latihan dasar kepemimpinan Iya. siswa. Benar-benar. Mereka semacam itu sebenarnya. Iya. Oke, kenapa kita membahas ini ya? Intermezzo. Apa? PBB gitu ya baris-baris. Iya loh, mereka ada PBB loh. Iya Tanggal setua itu. Tapi itu kayak untuk menyatukan hati. Ya, tadi kau nanya kan kenapa kita mau ngebahas itu.
balik lagi ke konsep ini. Obrolan kamar. Oh iya juga ya. Obrolan yang kemana-mana. Tapi tidak kemana-mana. Tapi menurutmu tuh, Ya. pandanganmu menurutmu, ini yang di luar konteks lah ya. Gimana sih tanggapanmu melihat orang-orang yang selingkuh? Selingkuh. Nah ini kita ada POV ketiga lagi nih. Waduh. Sebelumnya kami udah pernah bahas. Selingkuh ya. Selingkuh adalah penyakit. Oke. Itu adalah penyakit. Dan selingkuh adalah hasil dari kembali lagi yang tadi kita bilang kan. Bosan. Bukan bosan, kehampaan. Dia merasa dia tidak terpenuhi di ini karena dia belum penuh secara manusia, secara jiwa dan hati dan pikiran. Dia mencari orang lain untuk mengisi itu. Kekosongan. Dan kadang perselingkuhan itu terjadi juga bukan karena dia mau, tapi karena situasi. Karena emang ada momennya. Ada momennya yang memicu. Dan dia juga menerima itu. Sama seperti yang tadi lah. Yang aku ngomong untuk tidak meneruskan hubungan ini untuk kayak tahan nanti aku dulu. baper ya. Tapi dia bilang dia baper. Nah, aku juga jadi ini. Sama seperti itu. Dan selingkuh itu kan sebuah racun dan dosa ya. Dan sebagai manusia pasti akan selalu mencari. Karena mungkin ini juga ada penjelasan kimiawinya ya. Ketika kita selingkuh itu udah berhubungan dengan kita mencari dopamin, serotonin, or sel-sel kesenangan. Iya. Harusnya dopamin sih reward ya. Dan ada kecenderungan pasti akan terjadi lagi. Kecenderungannya itu 80%. Pasti akan terjadi lagi ketika memang udah selingkuh sekali. Jadi kayak edik. Jadi bakal salah menentang orang yang ini kau misalkan nih Cynthia tiba-tiba selingkuh. Macam terus Cynthia bilang balik lagi no, masih mau gak? Pasti enggak kan? Karena emang gak ada jaminan dia tuh gak selingkuh lagi kan? Benar. Karena tapi aku juga ketika dia selingkuh, aku juga ketika dia amit-amit selingkuh ya, aku juga kayaknya gak akan semarah itu. Karena aku tahu berarti memang aku tidak memberikan dia apa yang dia inginkan. Makanya dia mencari itu di orang lain. Ngerti. Jadi it's partially my fault. Jadi aku gak akan semarah itu. Walaupun kecewa pasti iya. Tapi kan gini loh. Udah selingkuh kan dia bisa mengomunikasikan itu. Menurut aku tuh suatu hal yang dewasa ya. Waktu ngomong mengutarakan perasaan. Aku tadi sama ini deh. Ini karena dia tuh gini. Sorry tuh saya. Aku gak dapetin titik kamu. Kamu mau. Terus dari dua pihak tuh kayak mau pertanyaan lagi kan ya. Terus dari misalkan kita nih yang diselingkuhin ya. Terus mau gimana? Kamu mau gimana? Kalau aku harus kayak gini, aku gak bisa. Soalnya aku ya aku. Terus mau gimana nih hubungan itu? Satu hal yang dewasa gak sih? Iya kan? Iya itu, tapi harus dibilang itu memang pacaran yang ideal. Pacaran mayoritas itu 80% tuh pasti tidak ideal pacaran tuh. Pasti ada yang tidak dewasa. Dan kenapa juga kita harus menerima, kembali lagi kita juga udah harus menerima resiko itu dari awal. Karena kita udah, apalagi kita yang mau berhubungan, ketika kita tahu kita belum siap, belum musimnya, dan kita tahu sama-sama ada satu pihak yang belum dewasa, kita udah menerima itu dari awal. Pasti ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan. Makanya ini kesalahan emang ada. Cuma dia aku pribadi yang gak expect tau. Gak expect bakal ada perselingkuhan. Ini dari tes yang kemarin ya. Aku bener-bener gak expect gitu loh. Pasti gak ada yang expect. Dan makanya aku juga taruh ekspektasi. Itu sebenarnya ini yang harus kita pelajari. Ini bukan cuma masalah percintaan ya. Dimanapun kita berada sama orang itu kita gak usah berekspektasi. Terlalu tinggi. Orang tuh 80% terus ya. 80% pasti akan mengecewakan kita. Satu bentuk dan
ya mau bentuk apapun itulah. Dan perselingkuhan itu salah satu bentuk kita berekspektasi bahwa hubungan itu akan baik-baik aja. Ya apa ya, makanya ekspektasi itu jangan kita taruh kemanapun. Bahkan sama pasangan, bahkan Tuhan. Kita gak boleh berekspektasi sama Tuhan. Yang kita bisa lakukan itu beriman. Beriman itu gak mungkin ada tanpa iman itu gak mungkin ada kalau ada ekspektasi. Itu jadinya kita nyuruh-nyuruh. Kita nyuruh-nyuruh Tuhan tuh untuk melakukan hal ini. Dan ya itu paham yang aku percaya dan aku geluti. Waduh, geluti loh. Enggak lah, aku bukan geluti. Cuman aku belajar untuk seperti itu. Menerima lah ya, menerima hal seperti itu. Yes. Untuk tidak terlalu berekspektasi sama orang. Kecewa pasti iya. Cuman aku tahu ini memang ada kemungkinan terjadinya. Ada musimnya. Karena emang balik lagi masih manusia ya. Masih manusia. Masih bisa mengecewakan kita. Yeps. Benar itu dari orangnya atau emang ekspektasi kita terlalu tinggi sama orang itu. Betul. Benar. Ya itu sih, mungkin ekspektasinya terlalu tinggi kemarin. Yang tidak usah sangka ternyata kejadian. Terjadi. Itu udah kemarin lupakan. Yep. Itu sih. Ya aku bisa bilang gak usah dibahas lagi. Intinya guys, jangan memusatkan hidup kita kepada satu kawan, satu pasangan, satu orang, atau bahkan ke orang tua kita. Taruh semua dunia kita ke Tuhan, karena cuma Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena dia mau gimana pun, mau apa ya, stance dia tetap sama. Mau kita gimana pun, orang tuh pasti bisa berubah, manusia itu pasti bisa berubah. Makanya jangan taruh fondasi kita di tempat yang salah. Soalnya balik lagi, emang gak kelihatan Tuhan ya. Emang itu balik lagi iman lagi ya. Waktu kita beriman ya, kita bakalan percaya bahwa itu gak kelihatan. Ya balik lagi dasar iman kita kuat ya sama Tuhan itu sih. Yang aku dapat kemarin menurut aku Tuhan cemburu lah. Aku selalu memusatkan mbaknya tuh sebagai dunia. Ya Tuhan ya. Oh tuh harusnya libatin aku juga loh. Aku kemarin ya nyuruh Tuhan di luar dulu. Biarin aku puas dulu pacaran sama pasanganku. Baru aku masuk ke Tuhan. Ya mungkin Tuhan gak terima lah. Jadi kayak. Tapi jujur kemarin aku seneng sih. Waktu yang kemarin ya jujur banyak orang yang support ngebantu aku sih. Jadi aku gak segalau itu, tindakanku itu masih bisa apa ya, meskipun ada yang hal-hal yang goblok ya aku bilang, tapi ya masih bisa dikendalikan lah. Relate ya. Itu lah. Itu gunanya komunitas. Betul. Itu gunanya kita tuh melibatkan orang. Betul. Di hidup kita ya, bukan masalah tentang kita segala macam. Maksudnya melibatkan orang di segala aspek hidup kita gitu. Ya. Dan melibatkannya juga kita kan juga bisa membatasi. Nggak semuanya. Bisa. Benar sekali. Cuman ya gitu, ketika saya menghadapi perselingkuhan seperti itu. Menghadapi perselingkuhan kan tadi membahas soal perselingkuhan. Iya. Ya aku menanggapinya seperti itu. Tapi aku jujur ya waktu itu aku juga mikir ya aku juga ada kurang. Enggak aku juga ikut campur tangan loh. Dalam mungkin aku ada kurang, aku ada salah. Iya. Mungkin aku selama ini jadi ya mungkin gak salah dia 100%. Mungkin 80% terus 20% aku. Jadi aku berusaha untuk ya udah. Berarti emang bukan dia. Berarti emang aku buat dia gitu loh. Jadi ya udah. Itu sih. Aku sadar lah mungkin aku juga manusia yang sempurna, cocok buat dia. Iya bisa juga. Makanya waktu dia selingkuh ada kesempatan buat dia tuh nerima orang lain karena emang dia tuh merasa gak cocok sama aku. Itu sih. Tapi menurut aku ya emang semua orang emang gak cocok gak sih? Emang gak.
awalnya memang nggak ada kecocokan sih. Kalau pacarannya sama robot sama Iya, sama AI. AI. Dia dari awal sih memang nggak ada kecocokan. Makanya cuman satu yang kita harus jadikan patokan kecocokan, Apa tuh? essential value. Yes. Masuk. Essential value. Karena aku ada satu teman ya, shout out to titik. Enggak. Ya. Yang dia itu dia punya satu value nih. Dia tuh suka cewek yang dia memang tahu masa depannya seperti apa. Mhm. Jadi pas dia interest sama satu cewek, interest memang. Cuman dia ada Intensi. gak menunjukkan ada punya essential value itu Yes. yang dia jelas dengan masa depannya. Oh langsung kok aku jadi gak suka ya. Pada akhirnya kita akan kompromi dengan segala sesuatu karena kita cocok sama essential value-nya. Oh iya. Ngerti. Semua bisa dikompromi. Satu hal ini kita terima dari orang yang kayak aku menerima Cynthia karena dia baik dan dia memang manusia yang baik. Dia care. Value itu dari dia aku pegang untuk mengkompromi semua kesalahan dia, semua keburukan dia, semua kekurangan dia. Itu jadinya bisa ku kompromi. Yes. Betul sih. Dan itu juga yang harus kalian cari. Essential value itu bukan sekedar orangnya harus rajin, orangnya harus bisa masak. Itu lain banget ya. lain cerita. Itu receh banget. Essential value itu yang gak bisa. Ya bisa kalau misalnya kalian menganggap bahwa orang ini harus masak. Kalau gak bisa masak dia gak mau. Bisa aja kalau kalian taruh essential value di situ. Mungkin kalian menganggap bahwa masak itu value-nya luar biasa ya. Kayak masak itu ciri-ciri cowok yang bisa caring dan segala. Entah, terserah kalian. Essential standar. Iya. Cuman itu yang intinya value itu yang bisa mengkompromikan segala Betul. hal yang ada di dalam pasangan kalian. Nah kalau aku sendiri menetapkan essential value cewek tuh gimana? Lo solid tuh saya yang lihat tuh gampang banget gitu loh ya. Serius. Cari sosok. Mencari sosok terus menerima si wanita ini terus jalan. Ini kan gak jalan. Cuak. Jadi apa sih essential value yang aku pegang gitu? Essential value yang aku pegang ya. Yang paling penting dan terutama buat aku sih ya agama dulu sih. Itu bukan essential value ya, itu kewajiban. Itu keharusan ya sih. Iya, Karena keharusan tenang ya. dan gelap ini bisa bersatu ya. Satu agama aja susah bersatu. Ya ada yang Katolik sama Kristen ini susah ya. Kayak kawan kita ya. Udah lah. Oh sudahlah. Ya apa? Kalau soal agama ya emang harus ada ya. Keharusan Iya, sih. kan? Kayak Keharusan. Itu kayaknya ada patokan paling penting lah itu. Tapi sebelum ini ya, aku juga kalau untuk bahas essential value, aku waktu itu juga belum segitu dewasa untuk menentukan essential value. Jadi sebenarnya tidak begitu optimal juga aku mengambil essential value itu. Itu kayak nyomot sebenarnya. Cuman aku cocok. Jadi aku ngambil essential value yang dia baik dan segala macam. untuk memvalidasi Untuk semuanya. memvalidasi semuanya. Padahal itu sebenarnya bukan yang paling baik. Oke, silakan Surya. Mandiri. Oke, kenapa mandiri? Karena menurut aku ya kalau mandiri ya. Mandiri itu kayak nggak pasti ada satu momen yang apa-apa nggak harus perlu aku gitu. Jadi dia kayak misalkan ada suatu hal kejadian yang bisa dia selesaikan sendiri. Nah itu bagus. Dan di saat misalkan dia butuh bantuan, otomatis aku bisa bantu juga gitu. Itu mandiri. Terus pekerja keras. Oke. Karena nggak semua orang mau kerja keras. Dinafkahi. Enggak, bukan aku dinafkahi. Jadi ya kayak sama-sama berjuang. Jadi nggak ada satu yang tinggi, yang satu kerja keras banget, yang satu kayak santai-santai aja gitu. Minimal 5 ya. Minimal 5. Itu mah values. Essential value sebenarnya satu aja. Gak banyak aja sih, mungkin itu dulu. Itu dulu ya. Nah kalau gitu untuk sekarang ya, walaupun aku udah punya pasangan, essential value ku tuh satu. Apa? Dia
punya pemikiran yang sama seperti aku soal Tuhan. Itu mau, ini ada kata-kata dari quote ya, mau Tuhan jahat sekalipun, dia tetap beriman sama Tuhan, dia tetap percaya. Mau dia bisa seterang-terangan itu untuk menceritakan faith-nya, menceritakan bahwa gimana dia percaya sama Tuhan. Imannya segitu hebat lah ibaratnya. Ayub lah ya. Kayak Ayub, iya benar-benar. Kayak orang yang bisa tetap beriman, percaya banget gitu. Kayak yes, yang sama seperti aku sih. Karena itu value yang aku pegang. Dan aku sangat memandang tinggi value tersebut. Betul. Kalau dari aku pribadi, yang sangat pegang adalah dia sangat-sangat cinta sama Tuhan sih. Menurutku dengan dia cinta sama Tuhan, dia tahu value dia. Dia tahu dirinya dia sangat diterima sama Tuhan. Jadi dia tuh gak mencari orang lain. Iya, untuk mencari validasi bahwa dengan Tuhan lihat dia diterima sama Tuhan tuh udah cukup banget sih. Terus udah merasa diterima sama Tuhan, jadi gak main-main lagi sama hidupnya. Gitu sih. Itu juga value yang pegang sih. Tapi diingatkan kembali ya guys, essential value gak harus se-Kristen itu ya. Maksudnya cuman itu yang kami percayai. Ya emang lagi di fase. Memang di fase itu. Ngerti. Dan essential, ya seperti tadi ada juga yang essential value-nya dia harus tahu masa depan. Ya betul. Harus fix sama masa depan. Itu essential value. Ya udah. Kayak Angel kan salah satu yang dia mau untuk bisa berpasangan sama orang kalau dia udah pernah tahu ini kan ngerantau. Iya. Kalau dia belum pernah merantau enggak diterima. Makanya kok diterima. Itu sih. Jadi ya waktu kita udah tahu apa yang pasangan kita pegang value-nya ya kita juga gak takut kan. Iya. Kita juga gak akan cemas. Kita karena gak ada value-nya udah sama kan. Udah kayak ini sekumpulan burung yang ya udah burung ini bakal ngumpul sama burung ini ya. Benar. Kan. Jadi kayak gak perlu takut kemana-mana karena value udah sama. Iya. Itu sih. Benar sekali. Jadi ya penting juga ya berarti ya value. Sangat penting. Terus gini Sol, ini pertanyaan buat gue Sol. Aku lagi deket nih sama orang nih. Gimana? Value sama gak sama lo? Sejauh ini ya. Meskipun hitungannya apa? PDKT ya? PDKT ya. Sejauh ini ya, yang aku lihat sih, yang tadi aku bilang ya, mandiri pekerja keras itu kelihatan. Dari si mbaknya? Iya. Itu. Makanya aku pelan-pelan sekarang. Masih pelan-pelan aja gitu. Yep. Untuk ngejalanin. Gak ngegas banget ya? Ya. Kalau itu kan lain cerita kayak kemarin. Aneh tuh. Tahu-taunya tidak jadi. Ya. Iya tuh. Udah dibilang gak usah. Emang manusia bisa goblok ya. Ya namanya juga lagi masa-masa love bombing. Ya love bombing. Jadi kadang bodoh. Ya begitulah. Malah lebih baik yang itu dia. Siapa? Maksudnya yang kemarin aku. Oh yang sama sebelumnya. Oh ya. Ya dibilang gak akan dengar. Tapi menurutku tuh kan anak ini kan lumayan cepet lah ya untuk nyari segala macam. Salah gak sih itu? Kalau mau bilang ini soalnya umurnya terbilang masih sangat-sangat muda. Iya lah, maksudnya buat apa pacaran sekarang, mencari sekarang. Sebenarnya aku kalau aku ya, aku tuh gak bisa menyalahkan orang yang mau memulai hubungan. Aku gak bisa menyalahkan, tapi untuk bilang tidak tepat belum itu, saatnya ya, belum saatnya itu iya. Karena kalau bilang salah, aku salah. Aku pacaran sama Cynthia umurku 19 tahun anjir. Iya lagi. 19 tahun masih semester 4. Masih panjang perjalanan. Panjang ya betul. Iya 19 tahun. Cuma kalau dibilang salah ya gak salah, cuma kalau misalnya jangan dulu lah. Bisa jangan dulu.
waktunya belum tepat. Kembali lagi kita udah dikasih sermon berapa kali nih. Iya, Tunggu penuh. Tahun 2an seriusnya bro. Masanya. Karena kecenderungan kita saat ini ketika kita memang belum penuh itu kayak kita mencari sosok. Mencari sosok itu gak sehat. Karena jadinya kita akan mengkompromi dengan segala toksik orang itu. Kalau bisa dia toksik. Karena sosoknya ada. Kita butuh orang itu ada nih. Iya, sebelah karena kita sosok. kan. Ya. Kayak berapa teman kita juga seperti itu coy. Yes, betul. Kayak jadinya ya udahlah dia toksik tapi dia ini kok dia selalu baik sama ada. iya. Ngerti. Dia baik dia selalu ada sama aku, dia baik sama adik-adikku, dia baik sama orang tuaku. Jadi dia tuh mengkompromikan itu. Karena dia tuh butuh sosok. Iya. Jadi kayak hal itu ya biasa aja. Iya, biasa jadi. Karena dia tahu ya. Ini toxic nih. Iya, Bisa. toxic. Banyak kok teman kita yang seperti itu. Iya. Siapa tuh? Gak salah. Mau disebutin. Tit. Surya. Aduh. Tapi itu sih ya, heran sih sebenarnya sama anak ini. Ya, baru kemarin dia bilang, tahun ini gak ada pacaran, tahun ini gak ada cewek. Makanya aku gak Gila lu nak sendiri, gila. Makanya aku gak pernah percaya sama orang yang bilang aku gak akan. Aku tidak percaya. Karena orang yang bilang gak akan, pasti yang akan. Yang akan dalam kurun waktu 3 bulan. Enggak sampai 3 bulan. Gimana? Dia butuh sosok. Karena itu sih, karena mungkin itu ya, yang merasa kosong. Ya kan? Kamu merasa kosong gak? Dia butuh sosok di mana dia bisa kayak be himself. Padahal itu bisa diisi sama teman guys. Betul. Padahal aku selalu nanyain dia main Mobile Legends. Aku masih kurang Sul. Gak punya main Mobile Legends ayo Sul. Ayo. 24 jam. Cuman kadang kita itu Emang gak dipungkiri lah ya. Tapi kan selalu nyari. belum saatnya aja. Belum saatnya. Apa sih yang nyari Sul? Buru-buru banget Sul. Gak buru-buru lah. Nyarinya kau. Main kau itunya. Nyarinya tapi slow. Nyari slow. Apa slownya dong? Gimana letak slownya? Saya tidak mau berbicara. Kalau slow ya satu ya gak main aplikasi ya gak sih? Cuak. Tapi kau udah sejauh mana sih Sul? Sama mbak ini? Sejauh mana ya? Untuk sekarang ya masih kayak cetan-cetan biasa. Cetan biasa. Telepon ada. Telepon biasa tuh kayak dia lagi mau OTW pulang ke rumah. OTW pulang ke rumah, oke. Iya. Nemenin ya? Iya, nemenin ngobrol gitu. Biar? Ya ngobrol aja. Kalau gak ngobrol? Ya nggak tahu sih. Ya dari dia kan dia telepon aku ya udah mau ngobrol temenin apa sambil dia nyetir pulang. Ya udah. Karena suara Surya itu seperti lagu ya. Lagu ini metal ya? Lagu metal. Nggak tahu sih. Cuma kayak suaraku tuh Siap deh. Mulai. Suara Surya ini Ini. podcastable ya. Kalau kata mbaknya mah. Apa tuh? Ya gitu. Makanya dia pengen dengar suara Surya terus nih. Merasa tenang gitu ya? Merasa... Bener, seperti lullaby. Coba aku mau ingin dewasa. nggak bisa aku. Ini berat ini loh, biar dewasa. Biar kayak korigor kan. Korigor. Tuh, dewasa. Aku nggak bisa kayak gitu. Itu terlalu maksa. Aneh tuh. Terlalu maksa. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Mulai. Ya. Cuak. Dipuji. Tapi menurutmu tuh, Ya. punya batasan waktu gak? Menurutmu aja. Ya ada batasan waktu gak sih? Waktu yang ideal untuk PDKT itu berapa lama? Tahun. Waktu ideal ya.
6 bulan. Aku gak sampai setahun sih. Kayak menurutku gak sampai setahun lah. Setahun kalian mau ngapain sih PDKT? Kalau intensi kalian dari awal tuh PDKT ya, setahun tuh lama banget loh. Sumpah lama banget. Makanya dari temenan aja, temenan tuh bisa bertahun-tahun coy. Sambil PDKT kan. Jadi kalau misalnya memang dari gak kenal atau kayak cuma sekedar tahu terus mau PDKT, menurutku kayak 6 bulan cukup sih. 6 bulan tapi galinya dalam ya. Terus dari kedua belah pihak emang udah ready ya. Udah ready emang tujuannya emang jelas buat pacaran. Kalau gak cocok dekat. Kalau cocok lanjut benar. Jelas aja jadi orang. Kita jelas aja jadi orang. Jadi PDKT menurutku 6 bulan. 6 bulan juga lama sebenarnya. Tapi gak apa-apa, 6 bulan tuh optimal. Tapi aku setahun lebih ya. Itu mah digantung namanya. Kolor. Betul, itu namanya dijepit mono. Dijepit. Diapit. Pokoknya gak sampai sebulan tau. Kemarin. Itu goblok memang. Anjing memang. Sampai sebulan tuh gila. Enes dong gak sampai sebulan. Iya tapi kan ya it's wrong guys. Iya sih ya, jujur. Ya salah lah. Iya. Kemarin tuh langkahnya salah. Yes. Jadi kayak makanya sengaja gitu. Untuk udah akhir. Iya. Fondasinya gak kuat. Betul. Balik lagi fondasinya gak kuat, gak melibatkan Tuhan, asal jalan aja. Ya endingnya kayak gitu ya, kayak sampah. Gak happy ending ya. Gak happy ending. Ya. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran sih buat aku ya. Ini relationship aku harus melibatkan Tuhan. Terus aku doa, kemarin sumpah aku gak ada. Gak doain ya. Serius. Gak gitu nih. Gak ada yang namanya nanya Tuhan, gak ada yang namanya melibatkan Tuhan nanya. Gak ada. Jadi orang aku belajar. Kalau aku udah sama orang, ya doain aja dulu. Iya. Berteman deket. Itu sih kalau dari aku. Dan ini deh. Tanda paling jelas hubungan kalian tuh tidak seharusnya dijalankan. Itu ketika pas kalian jalan hubungan kalian sama Tuhan makin jauh. Mau dia sebaik apapun, kalau hubungan kalian sama Tuhan makin jauh, dia bukan orangnya. Ngatem. Itu bukan orangnya coy. Cuak. Karena berarti di mata kita aja yang baik berarti. Di mata kita baik tapi sebenarnya gak baik. Kompromi. Ya itu bagian dari ininya. Kayak ya jadinya kayak apa ya? Ketika kita memutuskan untuk menjauh diri kita dari Tuhan, berarti memang ada sesuatu yang salah dari hubungan kalian. Entah itu dosa atau ajaran yang gak benar. Ya, dan malu mungkin atau kayak dipengaruhi atau apa gitu, nggak tahu deh. Dipengaruhi, disantet, dipelet. Baik lagi sih ya. Dasarnya sayang sebenarnya. Dasarnya cinta emang mau serius. Cuma nggak melibatkan Tuhan aja. Bahkan kalian mengorbankan Tuhan itu kacau bro. Baik lagi dong. Karena udah cinta. Semuanya dihalalkan. Betul. Semua dibantai. Ini bener sih menurut aku yang lalu bilang kayak ada yang terlihat sangat jelas hubungan kalian toxic itu. Kalian berdua sama-sama jauh dari Tuhan. Even satunya satunya bakal berat banget sih buat narik. Berat banget. Itu pun kalau si orang ini tarik ini mau. Iya. Itu bakal PR banget sih. Kalau orang yang cuman ibaratnya mau diseret ya berat. Kalau orang yang malah jalan menjauh, kita tarik itu susah. Tarik menarik jadi ya. Menarik. Entah ingat yang menang atau yang kalah gitu aja. Tinggal tunggu itu aja. Kalau kuat itu bakal menang, kalau nggak kuat bakal ketarik. Iya, gue bakal ketarik. Jadi perlu makanya ya, kayak seiman punya value yang sama itu penting ya, dan nggak saling tarik menarik kan. Benar sekali. Nggak bisa dipungkiri ada memang kasus yang berhasil dengan berbeda agama, beda value dan segala macam, tapi itu kayak berat banget sih. 5%, 10% sedikit itu. Sedikit itu. Iya. Betul. Itu kayak hoki lah. Hoki banget tuh. Hoki seumur hidupnya kepakai. Hoki seumur hidupnya dipakai. Tapi ya itu sih, yang beda agama emang ada, cuma kan gak sebanyak yang itu kan. Sebanyak itu.
Yang satu namanya yang lain. Dan pasti yang kita lihat itu ya yang Indah-indahnya. baik, yang baik, iya pasti yang baik. Gak mungkin yang jelek. Perjuangannya kita nggak tahu Samurat gimana, keluarganya kayak mana. Iya. Wah, iya. Kalau kalian terima keluarganya kayak mana, kalian di KUA-nya gimana? Wah. Dari segi hukum udah susah. Karena kan kalau kita nikah kan otomatis kan butuh persetujuan orang tua, ya. Apalagi yang beda agama kayak gitu. Kaliannya oke, keluarganya. Iya, keluarganya. Makanya aku dari dulu nggak pernah mau ya punya pasangan yang beda agama. Ya, aku bisa menarik dia ya. Bisa, cuma kan keluarganya gimana menerima. Entah dia nanti jadi rusak hubungan dia sama keluarganya nih rusak. Jadi nggak jadi berkat kan pernikahan itu. Betul. Makanya aku sangat menentang acara beda agama sih. Kalau dari aku ya. Kalau kalian yang bebal ya kalian ya harus menerima ketika memang itu gak berjalan dengan baik. Jangan salahkan siapa-siapa. Karena emang kita gak didesain untuk sama yang beda. Kan tulis jelas kan. Terang dan gelap Indonesia bersatu. Iya. Ya, emang itu tuh emang gak didesain buat itu lah. Kalau terang gelap sih terlalu kontras ya. Kayak gini deh. Kita beda agama itu beda frekuensi. Kok cari frekuensi itu sangat sensitif bro. Misalnya kau Kristen, satu Buddha. Frekuensi Kristen tuh di 100 Hz. Buddha itu di 50. Aku mau cari kayak mana? Mau nyamainnya gimana? Cari tengah, Hindu dua-duanya. Islam lah. Cuak. Ya. Betul banget. Hindu butuh bro. Mereka lagi kurang orang kayaknya. Hah? Butuh pemain musik ya. Waduh. Buddha nih. Butuh. Ya. Bilang-bilang Buddha kita dulu sama. Ya benar sekali. Ya. Aku dari kecil kan hidupmu. Ya. Nah, beda-beda lah ya. Kita sebenarnya login. Kita login. Gue login baru bro. Kalau di agama sebelah dosa gue masih kecil. Baru so. New game. Bangke. Tapi gak mungkin restart juga ya kan. Gak mungkin restart. Kalau restart pun sayang juga. Ngapain restart? Apalagi reset pabrik. Reset pabrik dari ini deh. Dari goblok berarti. Dari gak ada isi di kepala nih. Ada lagi? 1.5 jam juga kita ya. Undang-undangnya apa? Lama-lama udah kayak podcast soleh nih. 2 jam, 3 jam. Yang sama Vincent dulu kan. Gila coy. Gila coy. Kuat deh ya pengen HP cuma kayak gini doang. Ngantuk deh masalahnya. Ya begitu guys. Ya begitu. Jadi ada gak konsumsi untuk menutup closing remark? Closing remarks. Untuk kalau kalian yang masih sekolah, masih punya kewajiban yang harus diselesaikan, jangan pacaran dulu. Karena itu masih lampu oranye, lampu merah. Ketika kalian tuh kembali lagi kalian tuh bisa mulai pacaran. Itu ketika kalian sudah merasa tidak butuh pacar. Itu adalah waktu yang sangat tepat bagi kalian untuk memulai pacaran. Walaupun terasanya kalian tidak butuh. Tapi tidak butuh itulah menandakan bahwa kalian sudah ready. Dan kalian sudah penuh. Dan kalian tidak butuh siapa-siapa untuk memenuhi hati kalian. Di situ kalian sudah dewasa dan bisa secara proper memulai hubungan. Kembali lagi ingat tentuin essential value-nya. Yes. Sebelum mencari. Itu aja. Boom, mantap. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Terima kasih. Terima kasih sekali, ini lama sekali. Gak tahu nanti gimana di cut-nya ya. Aman itu. Dan juga teman-teman yang mau subscribe silakan subscribe, dan yang mau like silakan like. Dan jangan lupa kami ada Saweria buat teman-teman yang mau berdonasi silakan. Beli meja tau gak? Meja nih. Tadi hancur ya guys sebelum syuting guys. Jadi buat teman-teman yang mau berdonasi secara sukarela silakan. Dan kalau memang ada topik yang kalian
mau dibahas gitu bisa di Bisa komen. kolom komentar di bawah ini. Bisa komen, bisa DM. Bisa komen, bisa DM, bisa datangin ini ya tempat ini ya. Itu ada di Ada di rumahku. Kalian kan tahu sendiri rumahku di mana. Oke. Sekian dari kami dari obrolan kamar. Obrolannya nggak kemana-mana. Salah bro. Obrolannya kemana-mana. Tapi tidak kemana-mana. Oke. Bye-bye. Bye.